Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 7 Februari 2021, yaitu pada Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan Kristus. Di bawah terang topik Allah kekuatan kita. Mari kita membuka Alkitab yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Inilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Setelah proto Yesaya berakhir pada pasal 39, di mana ditandai dengan percakapan antara Yesaya dengan Raja Hizkia, Yesaya jelas mengatakan penglihatan akan hari depan, bahwa seluruh perhiasan dan barang-barang milik Hizkia akan diangkut ke Babel. Bandingkan 2 Raja-Raja pasal 20. Ditutupnya proto Yesaya ini seolah-olah ingin mengatakan dimulainya penderitaan bagi bangsa Israel. Karena selepas itu, seperti permintaan Raja Hizkia, ia pun meninggal dengan tenang. Anaknya Manasye bangkit menjadi raja menggantikan Hizkia. Pada pasal 40 ini, adalah pembukaan bagi kitab Deutero Yesaya. Dalam pasal-pasal Deutero Yesaya ini, kita perlu memberikan perhatian yang khusus, sebab seluruh berita disusun dalam bentuk present dan future. Artinya kita dapat melihat dua waktu yang berbeda dalam isinya. Belum terjadi dan akan terjadi atau sedang terjadi. Kedua waktu tersebut digabungkan dalam sebuah pemberitaan mengenai yang akan dihadapi atau yang dihadapi bangsa Israel itu sendiri. Nats kita saat ini adalah sebahagian kecil dari cerita panjang dalam pasal 40. Ia terbagi dalam 4 bahagian. Bait yang pertama yaitu ayat 1 sampai dengan 11 adalah sebuah arahan atau mungkin pengumuman yang bersifat umum, namun juga bermakna pemanggilan orang-orang tertentu. Bagian kedua, yaitu ayat 12 sampai dengan 17, adalah susunan pertanyaan retoris untuk meneguhkan kembali kepercayaan umat dan kembali memperdalam pengenalan akan Allah dibanding dengan seluruh ciptaannya. Bait yang ketiga yaitu ayat 18 sampai dengan 24, peneguhan kembali akan iman bangsa Israel mengenai siapakah Tuhan, namun disajikan dalam bentuk retorika yang berbeda. Retorika pertama berpusat pada pertanyaan bahwa semua adalah ciptaan. Maka retorika kedua ini mempertanyakan kepada siapa Allah dapat dibandingkan. Tetapi baik retorika pertama maupun kedua, semua berpusat pada pernyataan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Artinya penulis kitab ini ingin mengarahkan seluruh konsentrasi pembaca
untuk faham akan tugas serta apa yang hendak disampaikan oleh Allah. Bait keempat yaitu ayat 25 sampai dengan 31 hampir mirip pada bagian kedua, namun lebih mendapat pada kesiapan hati serta jiwa agar tidak berputus asa. Disinilah kita akan membedakan dua waktu di dalam satu pemberitaan di pasal 40 ini. Di satu sisi, nats ini adalah peneguhan sebelum mereka menghadapi kesusahan besar, yaitu pembuangan ke Babel. Tetapi di sisi lain, nats ini adalah peneguhan atas kesusahan yang mereka alami di Babel selama pembuangan. Kearifan dalam menyampaikan khotbah harus diperhatikan agar jemaat mampu menerima pesan yang hendak disampaikan. Apa yang hendak kita lihat melalui nats ini? Yang pertama, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebagai manusia mungkin kita berkata bahwa Allah sungguh tersembunyi, sebab Ia tidak terlihat. Allah seolah-olah jauh dari manusia. Setidaknya itu yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka bergumul di dalam pembuangan Babel. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, siapakah yang bersembunyi? Apakah Allah yang bersembunyi dari umatnya sebab umatnya telah jauh dari Tuhan? Atau umat Tuhanlah yang bersembunyi dari Tuhan? Tidak menjadi soal yang mana, namun yang pasti ada tirai pembatas dan penghalang yang dirasakan semua, sebab dosa yang diperbuat mereka. Terlebih, bangsa Israel dipimpin oleh raja yang tidak taat kepada Allah, yaitu Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia. Pelanggaran terhadap perintah Allah atau perbuatan yang tidak diharapkan Tuhan, jika kita perbuat akan mengakibatkan dosa. Itu artinya akan ada jarak pemisah antara manusia dengan Dia. Selubung itu akan memutuskan kasih Allah dengan kita. Dengan terpisahkannya manusia dengan kasih Allah, kesan yang didapat adalah kita tersembunyi dari hadapan Allah. Namun sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan tetap dilihat oleh Allah. Itu sebabnya permohonan dan doa-doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kata kunci agar selubung dan jarak yang terpisah itu dapat disingkirkan, yaitu kembali berseru dan memanggil nama Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak dari kita yang berusaha menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita rasakan. Tetapi rasa malu untuk menelanjangi diri di hadapan Tuhan membuat kita lari dari kenyataan iman. Jika ini terjadi pada kita, mari periksa kembali apakah ego kita masih terlalu tinggi untuk menerima kasih setia Tuhan. Ketika kita bergumul dalam kehidupan, berapa banyak dari kita yang tidak berterima atas realita hidup, lalu kita menyingkir dan bersembunyi pada sukacita palsu di dunia ini. Allah sesungguhnya tahu, hanya persoalannya hati kita masih tertutup. Sekalipun Allah mengetuk pintu hati kita, namun jika kita masih tidak membukakan pintu, maka sia-sialah pertolongan Tuhan. Saat ini, mari membuka hati. Mari berseru kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Pada Dia ada pengharapan. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan pada ayat 31 berasal dari kata kayah yang memiliki arti menunggu dengan penuh keyakinan. Bayangkan kita menelepon seseorang untuk meminta bantuan dari dia. Sebab kita telah berputus asa. Namun kita tahu bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan pertolongan agar masalah kita dapat selesai. Dalam pembicaraan di telepon ia berkata, "Baiklah, aku akan menolongmu, tetapi kita harus berjumpa." Ia menentukan waktu dan tempat. Saat harinya tiba, kita menunggu di tempat yang telah ditentukan. Perasaan bagaimanakah yang kita rasakan? Tentu harapan kita
Dia akan benar-benar datang, sebab tidak ada jalan lain. Hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan. Perasaan yang demikianlah yang digambarkan dalam ayat 31. Bukan meminta pertolongan kepada seseorang yang sifatnya coba-coba. Ditolong ya syukur, tidak ditolong masih banyak yang lain yang mampu menolong. Bukan yang seperti ini yang ingin digambarkan. Itu sebabnya dalam menanti orang yang kita harapkan, tentu kita akan sabar, sesabar-sabarnya. Kita akan mampu mengatasi rasa bosan, sebab tujuan kita hanya satu, berharap Dia datang dan memberikan pertolongan agar masalah kita selesai. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan bukanlah coba-coba. Begitu banyak yang berharap kepada Tuhan namun semuanya menjadi sia-sia. Sebab sesungguhnya ia berharap bukan dengan iman yang teguh, tetapi berharap seolah-olah bersifat untung-untungan. Ditolong Tuhan ya syukur, tidak ditolong aku sendiri yang menyelesaikannya. Ini bukanlah iman. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang benar-benar menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Karena iman bukanlah suatu hal yang dapat dipermainkan, tetapi iman adalah ilmu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Atau mungkin kita mengetahui bahwa besok kita akan mengalami pergumulan. Besok adalah saat di mana kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu berat. Maka saat ini ketika kita menyuarakan permohonan kita kepada Tuhan, bersikaplah pasrah kepada Dia. Biarkan Allah yang bekerja. Nantikan Dia dalam semua keputusan yang akan terjadi. Melangkahlah dengan pasti dalam pengharapan akan penantian pertolongannya. Tetaplah tegar. Jangan melemah sedikit pun kepada situasi dan pergumulanmu. Sebab semakin tinggi pohon yang tumbuh, semakin besarlah angin yang akan menghempaskannya. Allah menaruh terang di dalam diri kita. Sebagai sumber terang kita berada di atas. Semakin kita tinggi, semakin semua mata tertuju kepada kita. Yang ketiga adalah kekuatan baru. Menarik jika firman Tuhan mengumpamakan kekuatan itu seperti burung Raja Wali. Ada apa dengan Raja Wali? Beberapa hal yang perlu dicontoh dari burung Raja Wali. Yang pertama, ia membuat sarang di tempat yang tinggi. Seekor Raja Wali akan membuat tempat tinggalnya di atas pepohonan atau di atas bukit-bukit. Benar-benar sebuah tempat yang aman dari serangan hewan buas. Artinya benar-benar terpisah dari tanah. Raja Wali memilih tempat yang demikian sehingga ketika ia memiliki anak, ia mampu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk terbang. Jika sekiranya anak Raja Wali tersebut sudah dewasa, maka induknya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan anaknya dari sarangnya, agar ia berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Demikian jugalah hendaknya orang yang beriman. Ia harus terpisah dari dunia ini, dekat kepada Tuhan. Terkadang Allah akan menjatuhkan kita seolah-olah ingin membunuh kita. Tetapi semua itu diperbuat Allah agar kita dimampukan untuk membentangkan tangan serta berbuat dan berkarya untuk menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, transformasi hidup. Hidup seekor Raja Wali dapat mencapai usia 70 tahun. Namun pada usia 40 tahun, seekor Raja Wali harus memilih mengakhiri hidupnya atau bertransformasi menjadi Raja Wali yang baru. Semakin tua usia Raja Wali, maka semakin bengkok paruh yang ia miliki. Bahkan bisa sampai membentuk lingkaran. Jika sudah demikian, seekor Raja Wali tidak akan dapat membuka paruhnya untuk makan. Hal tersebut akan membunuhnya dengan mati kelaparan. Satu-satunya jalan adalah menghempaskan dirinya dari ketinggian dengan kepala yang mendarat agar paruhnya patah.
Ketika paruhnya patah, ia akan pulang ke sarangnya, menunggu paruhnya tumbuh kembali. Tetapi bukan hanya sampai di sana. Cakar-cakarnya pun akan bengkok dan tidak tajam. Akan mencabut semua kuku-kukunya, serta mencabut semua bulu-bulunya, sebab semakin tebal. Hal ini membuat tidak lagi terbang tinggi. Sehingga tahun proses pertumbuhan bulu-bulu, kuku-kuku, dan paruhnya, setelah itu ia menjadi Raja Wali yang baru selama 6 bulan prosesnya itu. Dan ia menjadi baru untuk 30 tahun ke depan. Memang sakit, tetapi itulah jalan agar ia dapat makan kembali. Terkadang iman pun berbuat hal yang demikian. Untuk memperbaharui kehidupan seseorang, Allah memberikan benturan yang begitu besar kepada dia, agar hidupnya kembali baru. Yang ketiga, sayap yang membentang. Tahukah kita bahwa sayap Raja Wali mampu berjam-jam untuk terbuka tanpa dikepakkan? Untuk membutuhkan hal yang demikian, Raja Wali membutuhkan kekuatan angin. Sedang ketika ia terbang di atas, matanya tertuju kepada sumber makanan untuk disambarnya. Semakin kencang angin berhembus, semakin tinggi Raja Wali tersebut terbang. Namun untuk melakukan yang demikian, seekor Raja Wali harus melatih tulang sayapnya untuk bertahan melawan angin. Maka setiap hari, Raja Wali akan membiasakan diri untuk terbang. Hal ini dilatih induknya sejak kecil. Raja Wali yang mempermainkan angin dengan sayapnya, sehingga ia mampu terbang melayang, terbang menukik untuk menerkam mangsanya. Tinggi, rendah, menukik terbang, atau menukik terjun, semua diatur oleh kekuatan sayapnya. Demikianlah hendaknya iman umat yang percaya. Setiap orang beriman hendaknya tidak takluk oleh pergumulan atau persoalan hidup, tetapi justru semakin besar tantangan yang datang, semakin tinggilah kita terbang seperti Raja Wali. Khalil Gibran mengatakan, ketika ombak datang menerjang, janganlah lari menjauh, sebab hempasannya akan membuat engkau tergeletak. Jangan terjang dengan kekuatan tubuhmu, sebab akan menghancurkanmu. Tetapi sebagai manusia yang berakal budi, buatlah papan tempatmu berpijak. Terjanglah ombak dan berdirilah, maka berselancarlah di atas ombak yang bergemuruh. Saudara-saudari terkasih, tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Di dalam Tuhan, setiap kita akan dimampukan. Amin.